Aduh. Let's go. One eternity later. Pagi guys, buat yang nonton pagi. Kalau nontonnya siang ya berarti selamat siang dan seterusnya. Jadi di vlog kali ini gue mau ngebahas tentang apa ya? Ada topik nggak ya? Ada sih topik. Ini deh. Berhubung gue sudah memakai motor ini lumayan lama, jadi udah dari Agustus kan. Kemarin gue udah ngomong di vlog yang ngebahas ban itu. Nah, gue mending bahas kelebihan kekurangan motor ini aja ya. Aerox 155 worth it or not untuk kalian yang mau beli. Jadi gue kasih kalian patokannya nih ya. Mulai dari mana dulu ya? Mending mulai dari ini deh, kekurangannya dulu ya. Jadi Aerox ini kekurangannya itu yang pertama, dia punya ground clearance ya. Jadi ini nih, kaki gua sama aspal kalau lagi jalan itu ground clearance-nya tinggi. Ada yang bilang ini kelebihannya. Jadi maksudnya kalau kena polisi tidur itu tuh nggak hantem gitu. Kayak motor matic pada umumnya kan ground clearance-nya rendah tuh kayak gini misalnya. Nah, itu kan kadang kalau misalnya kena polisi tidur yang terlalu apa gimana ya, yang terlalu tinggi itu kan bakal ngegasruk kayak shock gitu kan. Kalau ini sih jarang ya, gue hampir nggak nemuin. Ada sih beberapa, tapi maksudnya itu bener-bener yang gede banget. Nah, cuman kekurangan punya ground clearance tinggi ini, dia kalau lagi high speed itu tuh motornya kayak melayang-melayang itu, nyeng gitu. Oh iya guys, bensin gue tinggal 1. Damn. Habis itu kalau motor melayang-layang gitu kan, kalau kecepatan tinggi jadi nggak enak ya. Nah itu yang pertama, Pak. Buset dah Pak. Pak. Ya ampun. Yang sabar, yang sabar. Jadi kita lanjut ya. Kekurangan yang kedua itu dia itu lumayan boros. Oke. Jadi ini tuh boros. Kalau menurut buat gua ya, bukan pengaruh knalpot juga sih. Sebelum gua ganti knalpot, gua kan baru ganti knalpot ya, baru belum ada sebulan kayaknya. Udah sih kayaknya sebulan pas. Ini belum ganti knalpotnya udah boros cuy, apalagi ganti knalpot gitu kan. Yang ketiga itu dia punya tangki ya. Tangki dia itu bawaannya standarnya 4,6 liter. Jadi sangat-sangat kecil ya. Buat motor buat kelasnya dia, motor matic segitu tuh itu lumayan kecil gitu. Jadi banyak orang kan yang upgrade tangkinya tuh, dia tambahin tangki tambahan eksternal, tapi itu juga cuman sampai 8 liter ya.
itu maksimum. Jadi kalau misalnya udah lewat 8 liter ya udah nggak bisa, tak keluar ke sini tangkinya jelek. Nah abis itu ke yang keberapa tuh berarti? Yang keempat ya. Yang keempat itu nih, rem belakang dia, astaga. Ini kan rem belakang udah gue ganti kan, maksudnya levernya doang sih. Tapi ini berpengaruh banyak juga sih cuy. Maksudnya ganti lever ini. Kalau kalian bisa ya ganti master rem. Ya sebenarnya sama aja sih kalau ganti master rem yang ini kan, soalnya dia lever doang. Kalau ini kan baru cakram ya, ada disc brake-nya. Kenapa gue bilang rem belakangnya itu really trash, kata lain sampah, itu dikarenakan dia itu masih tromol, dan dengan badan Aerox, desain Aerox yang bisa dibilang bodinya lumayan gambot gitu kan, beratnya juga lumayan, jadi ya mungkin kurang nahan atau gimana gue nggak tahu ya. Tapi kalau semua orang yang punya Aerox ini ngeluhnya tuh pasti di rem belakang. Jadi gue saranin buat kalian yang baru beli Aerox terus bingung mau modif apa, ya modif inilah. Seenggaknya ganti aja levernya, kayak gue gini ganti levernya udah enak kok, lumayan lah, maksudnya lumayan membantu gitu. Tapi kerugiannya ganti lever ini, jadi kan lever standar itu tuh dia punya rem tangan gitu kan, tau gak? Yang biasa di motormatic yang direm terus pencet gitu, rem pencet gitu kan, yang direm dipencet. Nah itu kalau misalnya ganti lever aftermarket ini ya nggak hilang jadinya lever itunya, rem tangannya. Tapi gue juga pribadi nggak terlalu membutuhkan itu, jarang dipakai juga sih. Terus apalagi ya, oh ya ini nih, jarang yang tahu ya, mungkin nggak tahu kalau ada yang udah menyadari atau belum. Kalau buat gue sih ini cukup mengganggu ya. Jadi ini kan ada laci nih, astaga. Jadi ini kan ada laci. Nah laci dia ini kan mau dibilang berguna juga, HP nggak muat. Paling lu cuma bisa naruh kunci, mungkin card holder ya, yang kayak Joseph & Co dan kawan-kawannya gitu. Di sini bisa. Nah tapi masalahnya, jadi ini kan kalau dibuka kan gitu kan, pencet aja gitu kan. Nah masalahnya, jadi laci itu tuh permukaan dalamnya itu tuh dia miring begini cuy. Jadi dia nungging. Nah kalau misalnya lu pada bawa barang banyak, misalnya bawa kunci nih banyak gitu, atau let's say koin buat parkir gitu ya, atau gimana lah. Kalau lu tiba-tiba lu buka gini, kadang tuh suka merosot semua cuy. Jadi tiba-tiba dia keluar gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin gua doang atau gimana, tapi yang gua rasain begitu beberapa kali. Gua naruh kunci di sono, naruh koin, pas gua buka tuh jos ke sono gitu. Tapi kalau merosot sih masih ketahan sama ini ya, sama si ini. Ya, tapi itu cukup menjadi sebuah kekurangan ya buat gua. Terus apa lagi ya? Oh ya, buat kalian yang punya Aerox, yang sudah, yang jok belakangnya aktif terus, dalam artian ya you know lah what I mean. Pasti kata-kata mungkin nggak semua, tapi kayaknya sih kata-kata ngeluh kalau jok belakang Aerox itu tuh terlalu tinggi. Soalnya kan dia dari tempat duduk rider ke tempat duduk boncengers kan begini kan, naik gitu.
Nah jadi ya dia lebih tinggi, jadi kayak motor-motor fairing kawan-kawannya, sport fairing. Nah terus udah sih kayaknya itu aja ya kalau kekurangan dari Aerox. Sekarang gue mau ngebahas kelebihannya. Nah jadi kalau kelebihan Aerox ini gue bahas yang tipe gue aja ya. Jadi kan Aerox itu ada 3 tipe, yang tipe standar, yang tipe R, sama tipe S. Nah gue beli yang tipe R, yang racing katanya. Jadi kalau yang tipe R ini dia itu shocknya beda sama yang tipe S sama yang tipe standar. Yang tipe S sama tipe standar itu sama kan, shocknya tuh shock biasa, shock. Kalau yang R ini dia shocknya itu ada tabungnya, jadi ya lebih empuk-empuk gimana gitulah. Yang pastinya lebih enak lah gitu. Terus apalagi ya kelebihan si Aerox ini di bannya sih. Jadi kelebihan Aerox yang kedua itu adalah bannya. Kalau menurut gua bannya itu, jadi dia tuh bannya standar itu yang paling gede ya di kelasnya, di kalangan NMAX, PCX dan ADV dan lain-lain lah kalau ada lagi. Jadi dia ban bawaannya aja itu ban standarnya itu dia udah 100, yang depan tuh 110/80 ring 14 ya, sama yang belakang itu 140/70 ring 14. Jadi ya lu beli standarnya aja tuh udah sebenarnya udah enak ya, tapi kalau ngomongin ban ya seperti yang gue sudah bikinin videonya ya. Terus apalagi ya, oh iya, kalau menurut gue sih Aerox tarikannya lebih enak ya daripada NMAX. Mungkin karena bobotnya si Aerox ini lebih ringan daripada si NMAX. Tapi sebenarnya torsi dan lain-lainnya mirip-mirip sih gitu kalau dilihat dari spek ya. Habis itu apalagi ya, oh iya, gue mau bahas ini nih ya. Kan sekarang motor Yamaha kata-kata semua sudah ada VVA, variable valve actuation. Nah gitu, nih gue tulis di sini deh tuh ya. Jadi mesin Aerox ini itu kan SOHC ya, jadi dia single overhead camshaft. Camshaft itu tuh yang biasa kita bilang noken as ya. Nah setiap noken as ini kan katupnya ada 2. Dia jadi ada yang buka tutup itu tuh 2 biji. Ya Allah, ada apa itu? Kenapa dia tiba-tiba ke kanan? Nah jadi noken as itu kan tiap katupnya ada 2. Satu noken as itu kan katupnya ada 2. Jadi ada katup pembuangan, katup isap sama katup pembuangan. Nah jadi katup isap itu tuh berfungsi buat mengisap. Ya iyalah, masa buat membuang, namanya juga katup isap. Jadi katup isap itu tuh berfungsi untuk mengisap campuran udara sama BBM kita, bahan bakar kita, dimasukin ke ruang bakar kan, diisap ke ruang bakar. Nah yang katup buang ini dia itu ngisap sebagian sisa pembakaran yang ada di ruang bakar ini, diisap, habis itu dibuang ke si knalpot ini nih. Nah jadi apa kerjanya VVA di dalam mesin SOHC ini? Anjay, gue kayak apa aja, so ngerti banget. Jadi VVA ini itu bekerja di dalam SOHC ini itu tuh dengan cara dia nambahin 2 profile cam, profile low speed sama profile high speed. Nah
Jadi dua profil ini itu tuh bertujuan mengatur. Tadi kan ada katup tuh yang ngebuka, ada yang nutup. Nah, kalau di motor yang gak ada VVA-nya, katup ngebuka sama nutup itu setiap nih, misalnya gue jalan 23 di RPM ya, let's say itu 2000-an doang kan, 2000 3000. Nah, itu dia ngebukanya segini. Nah, begitu gue geber sampai 6000, ngebukanya ya tetap segitu. Nah, VVA ini bertujuan dia bisa ngatur kalau misalnya lagi RPM rendah, dia bukanya kecil. Jadi BBM lu otomatis lebih irit kan. Nah, begitu lu geber sampai 6000, biasa VVA-nya keluar kan di sini. Nah, itu dia ganti profil ke profil high speed. Jadi ngebukanya lebih gede. Jadi tarikannya lebih gimana gitu, ya kan? Nah, kenapa maksudnya VVA ini dibilang bagus? Ya karena itu tadi. Jadi kebanyakan motor SOHC itu kan dia tarikan bawahnya tuh dapat kan, karena dia ya ngebukanya segitu, dari bawah sampai atas ngebukanya sama. Jadi otomatis tarikan bawahnya tuh rata-rata motor lebih kencang kalau yang SOHC. Nah, tapi tarikan atasnya belum, nggak terlalu. Nah, itu kegunaannya VVA di dalam SOHC ini gitu guys, gitu. Ya, yang diklaim Yamaha sih guys, dia sih bisa ini ya, memaksimalkan setiap putaran mesin, katanya gitu. Jadi tetap stabil setiap putaran mesin tuh, tarikannya tuh tetap gitu. Gitu guys. Apalagi ya, udah sih kayaknya, ya nggak sih? Oh, sama satu lagi ya, ini sih selera sih ya. Kalau gue sih, keunggulan Aerox satu lagi itu dia punya desainnya. Ya tapi ini kembali ke selera masing-masing. Soalnya desainnya tajam-tajam gitu, gue demen gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Ya udah guys, udah ya. Semoga bermanfaat bagi yang mau beli Aerox. Semoga bisa membantu. Dadah.